Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai skala peta, jarak peta dan jarak sesungguhnya atau jarak di lapangan. Jadi, sekedar informasi buat teman-teman sekalian bahwa untuk menentukan skala yang digunakan untuk menentukan atau mengetahui jarak di peta ataupun jarak di lapangan itu, depannya kita akan menggunakan formula. Artinya kita menggunakan rumus yang mana teman-teman sekalian pastinya akan kembali bertemu dengan angka-angka. Nah, oke teman-teman, jadi dikutip dari modul ajar geografi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjelaskan bahwa skala merupakan perbandingan jarak peta dengan jarak sebenarnya yang ada di lapangan. Kemudian skala peta terbagi menjadi 3, yaitu ada skala angka, skala garis atau skala grafis, dan yang terakhir skala verbal. Oke, yang pertama skala angka. Jadi mungkin teman-teman pernah melihat sebuah peta bertuliskan skala 1/12.000 misalnya 1.2 1000.2 itu dibaca banding kalau dalam peta. Jadi maksud skala 1/12.000 itu adalah 1 cm di peta sama dengan atau sama halnya 12 cm di lapangan. Lapangan itu dimaksud atau diartikan sebagai jarak sebenarnya. Jadi untuk skala yang kedua teman-teman, ada yang namanya skala garis atau skala grafis. Jadi kalau skala garis atau skala grafis ini penunjukannya menggunakan garis lurus yang beruas. Beruas artinya terbagi. Jadi setiap ruas itu memiliki ukuran yang sama. Nah, kemudian skala yang terakhir adalah skala verbal. Jadi skala verbal ini adalah skala yang paling mudah untuk dipahami karena skala verbal ini merupakan skala yang penulisannya secara langsung. Artinya ketika sebuah peta memiliki skala 1/300.000 misalnya, jadi yang dituliskan dalam peta itu langsung saja 1/300.000 ditulis secara langsung menggunakan alfabet. Dan kemudian untuk suatu peta tertentu biasanya bertuliskan 1 untuk 5 km. Jadi maksudnya adalah 1 cm di peta, 5 km di lapangan. Jadi pokoknya teman-teman untuk skala verbal itu penulisannya secara langsung menggunakan kalimat. Oke, jadi pembahasan selanjutnya adalah kita akan belajar mengenai menghitung skala atau menentukan skala, kemudian menghitung jarak di peta dan jarak sebenarnya atau jarak di lapangan. Jadi teman-teman bisa cek, bisa perhatikan rumus yang ada di samping. Jadi rumus itu merupakan rumus untuk mencari atau menentukan skala, menentukan jarak sebenarnya, dan menentukan jarak pada peta. Baik, untuk rumus yang pertama untuk menentukan JP. JP itu jarak pada peta. Jadi rumus yang digunakan untuk mencari jarak pada peta adalah S dikali JB. S itu skala dan JB itu jarak sebenarnya. Teman-teman bisa perhatikan untuk segitiga paling bawah sebelah kiri. Di situ ada gambar tangan yang artinya JP-nya ditutup. Jadi ini adalah segitiga yang digunakan untuk memudahkan menghafal rumus. Jadi teman-teman bisa bandingkan untuk segitiga selanjutnya, ada yang JP-nya ditutup, ada yang S-nya ditutup, ada pula yang JB-nya ditutup. Jadi perlu teman-teman sekalian ketahui yang ditutup itu adalah
itu yang akan dicari, itu yang akan ditanyakan. Nah, mungkin adik-adik SMA nih yang sering lupa atau susah untuk menghafal rumus, trik yang saya berikan adalah adik-adik sekalian cukup hafalkan posisi segitiganya. Jadi, yang paling atas itu ada JP, jarak pada peta, kemudian sisi kiri S, skala, kemudian JB. Kuncinya untuk yang paling atas itu kita bagi. Kalau dia berdampingan berarti kita kali. Contohnya, kita akan mencari rumus skala, berarti yang ditanyakan itu adalah S, berarti kita tutup S-nya teman-teman. Nah, setelah kita tutup S-nya, yang muncul itu adalah JP per JB. Jadi untuk mencari skala itu teman-teman, rumusnya adalah jarak pada peta dibagi atau per jarak sebenarnya. Oke, contoh yang kedua. Misalnya teman-teman dapat soal nih dari sekolahnya, teman-teman ingin menentukan jarak sebenarnya, jarak di lapangan. Jadi teman-teman cukup tutup JB-nya, kemudian lihat apa yang tersisa, apa yang muncul. Oh, JP dengan S. Berarti untuk mencari jarak sebenarnya, rumus yang digunakan itu adalah JP dibagi S, jarak pada peta dibagi skala. Oke, paham teman-teman? Oke, saya rasa cukup untuk pengenalan dasar materi dan untuk rumus-rumus pada hari ini. Dan selanjutnya video yang akan saya upload adalah contoh soal mengenai rumus-rumus yang kita pelajari hari ini. Oke, thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.